ada satu kecenderungan berkiblat bahwa itu menjadi sikap yang membuat kita tergantung eksistensi kita di situ. Berorientasi kinerja. Kalau kita menjadikan itu menjadi kata berorientasi, maka ada dua pengertian juga. Yang pertama itu kita melihat-lihat atau kita meninjau. Entah itu meninjau pekerjaan, entah itu meninjau satu pengenalan tempat. Kita melihat-lihat atau meninjau supaya kita itu bisa menentukan sikap. Lalu yang kedua, arti yang kedua, berorientasi itu punya kecenderungan pandangan atau menitik beratkan pandangan kita pada sesuatu. Itu arti yang kedua. Nah, sedangkan kinerja Bapak Ibu, kinerja itu adalah sesuatu yang hendak kita capai. Atau tepatnya itu prestasi yang hendak kita perlihatkan atau kemampuan yang hendak kita perlihatkan. Jadi, mari kita melihat pemahaman dari performance orientation. Kalau didefinisikan Bapak Ibu, berorientasi kinerja itu, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang terhadap entah pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan dorongan. Kan tadi kita berkata ada kecenderungan untuk menyikapi itu atau untuk menunjukkan kemampuan kita di situ. Jadi kalau berorientasi kinerja, maka kita sedang menunjukkan pada perilaku entah pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan dorongan. Masalahnya adalah kesannya menjadi negatif karena dorongan itu berasal dari motivasi yang salah. Dan kadang-kadang bahkan dikarenakan adanya luka. Nah, itu yang menjadi definisi kita pagi ini yang akan kita tinjau. Kalau kita melihat dari arti katanya sebenarnya ada dua jalur Bapak Ibu. Ya. Jalur yang pertama, yang tadi kita berkata meninjau supaya sikap kita tepat, supaya sikap kita itu baik. Contohnya adalah orientasi pengrekrutan karyawan. Ya. Jadi kalau ada satu perusahaan menerima karyawan, merekrut karyawan, maka ada yang namanya orientasi kinerja. Nah, karyawan itu akan diajak bicara, diberi arahan, diperkenalkan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang harus dijalani, harus mereka sikapi, harus mereka pahami kinerja sebuah produksi perusahaan. Ya, itu arti positif ya, dari orientasi kinerja. Dan itu bukan yang akan kita bicarakan pagi ini. Bagaimana membuat usaha Bapak Ibu menjadi punya performance yang bagus, atau bagaimana penampilan Bapak Ibu punya penampilan yang bagus, bukan itu. Kalau itu tuh ranahnya etika, ranahnya orang-orang yang entertain ya, bukan. Tapi yang kita akan bicarakan adalah arti yang kedua. Ada satu kecenderungan berkiblat bahwa itu menjadi sikap yang membuat kita tergantung eksistensi kita di situ. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, yaitu sikap yang lebih menitik beratkan kinerja karena menjadi dasar penilaian tentang eksistensi diri. Dan itu dilakukan berdasarkan dorongan yang berasal dari motivasi yang salah atau bahkan adanya luka. Nah, itu yang akan jadi pembicaraan kita pagi ini. Bagaimana itu dalam kejadian sehari-hari? Saya berikan contoh. Seringkali kita berkata kepada anak-anak kita ketika dia berhasil mencapai sesuatu
Entah dia ranking 3, ranking 4, ranking 1. Lalu kita berkata, wah, kamu anak baik. Sepertinya itu satu komentar yang biasa ya. Tetapi itu menjadikan seorang anak dengan kepolosannya akan berkata, kalau aku tidak berprestasi, aku bukan anak baik. Menangkap ya? Menitik beratkan itu pada kinerja anak itu. Dan tahukah kita ketika kita mengatakan itu dan dia punya kakak atau punya adik yang tidak pernah ranking, di dalam hati mereka akan berkata, saya tidak bisa sama dengan mereka. Saya bukan anak baik. Dan itu peristiwa yang sebenarnya tanpa kita sadari dipupuk sejak di dalam keluarga dan masa kecil. Sehingga anak-anak akan cenderung mengejar yang namanya prestasi. Dan dibawa sampai menjadi pemuda dan menjadi orang dewasa, mengejar yang namanya jabatan, posisi, tingginya penghasilan dalam kerjaan. Ini yang saya sebut motivasinya salah. Bahkan kadang-kadang orang tua akan merasa bahwa ketika yang lain tidak mencapai prestasi, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan. Sehingga yang lain akan berkata, saya itu tidak punya nilai untuk dipuji orang tua saya. Dan kemudian di masyarakat hanya orang-orang yang mencapai satu karya yang bagus yang dapat pujian. Sehingga tidak heran masyarakat kita tuh berlomba-lomba untuk bisa mencapai itu, karena itu berhubungan dengan nilai diri, dengan harga diri. Apakah itu salah Bapak Ibu? Kita tidak berbicara mengenai salah dan benar. Tetapi kita sedang berbicara ada satu hal yang perlu diluruskan. Jadi setelah selesai mengikuti seminar ini, saya tidak berharap Bapak Ibu kemudian tidak lagi menjadi orang yang berorientasi kinerja. Salah juga. Ya. Karena Yesus pun mengajarkan bahwa kita perlu betul-betul fokus dalam pekerjaan kita. Karena suatu hari Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Dan tuan itu akan pergi dalam waktu yang lama. Lalu dia memanggil ketiga hambanya itu dan memberikan kepada mereka kepercayaan menurut kemampuan mereka. Jadi Allah tuh menghargai kemampuan untuk melakukan kinerja, memperlihatkan kemampuan. Yang seorang diberinya 5, satu orang 2, dan yang satu talenta. Dan ketika Tuhan itu setelah sekian lama pergi pulang, maka dia memanggil ketiga hamba itu. Dan hamba yang pertama berkata, Tuhan mempercayakan kepada saya 5 talenta, saya mengerjakannya dan saya laba 5 talenta. Jadi pokoknya masih ada, labanya saja 5 talenta. Wah, itu berarti omsetnya mungkin lebih dari 2-3 kali 5 talenta. Karena labanya saja 5 talenta. Dan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Suatu hari ketika kita pulang di hadapan Tuhan dan ada pemandangan apa yang sudah kita lakukan selama hidup mengikut Tuhan, jadi murid Tuhan, jadi pelayan Tuhan, kan terlihat di depan kita, di depan Kristus. Dan Kristus berkata, sabas hai kamu hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Yesus menghargai kinerja. Dan kita akan perlu melihat motivasi untuk mengerjakan itu. Apakah hamba itu punya motivasi-motivasi yang lain? Tidak. Bahkan dia tidak menginginkan upah. Sampai kemudian ketika hamba yang mengerjakan 1 talenta itu menunjukkan kinerja yang tidak baik, sekali lagi bukan pekerjaan, ya, satu pandangan yang ditaruh
terhadap kepercayaan Tuhan itu. Hamba yang punya 1 talenta ini memiliki pandangan yang negatif terhadap tuannya, negatif terhadap kepercayaan ini, negatif juga terhadap kemampuan dia. Kalau dia tidak mampu mengerjakan itu, pasti Tuhan itu tidak akan mempercayakan 1 talenta. 1 talenta itu besar Bapak Ibu. 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau 1 dinar itu upah orang kerja sehari, kalau di Jawa itu 100.000, saya nggak tahu di sini. Jadi 1 talenta itu 600 juta. Kalau kita dikasih modal 600 juta itu nggak main-main. Tuhan seperti apa yang berani mempercayakan 600 juta loh kepada hambanya? Karena hamba ini bahkan kemampuannya untuk melakukan kinerja itu, ya, sikap itu, maka dia dipercaya 600 juta, 1 talenta. Tapi motivasi dia salah. Dan dia memandang, kok enak kemampuan ini aku berikan kepada Tuanku yang tidak menabur tapi maunya menuai. Yang enak-enak pergi ke luar negeri maunya dapat hasil. Aku nggak mau. Jadi dia tidak kembangkan itu. Dia marah dan memandang tuannya dengan pandangan yang jahat. Dan pada waktu tuannya datang, Tuhan itu tidak mempersoalkan 1 talenta harus berkembang kayak apa. Tapi Tuhan itu menjadi marah karena pandangan yang salah dari hamba ini. Lalu Tuhan itu berkata, enyahlah engkau hei hamba yang jahat, yang tidak melakukan kinerja dengan baik. Dan dia ambil 1 talenta itu, berikan itu kepada hamba yang sudah mengerjakan 5 talenta. Jadi Bapak Ibu, kita tetap akan melakukan performance orientation di hadapan Tuhan. Kita akan tetap melakukan PO, tapi dengan motivasi yang benar. Menaruh titik kinerja itu dengan cara yang benar. Karena kita semua akan menghadap Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan setiap kita akan bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang jahat. Nah, itu arti dari definisi PO, ya, orientasi kinerja. Mari kita melihat yang negatif dulu, ya, supaya kita berhati-hati. Kalau kita lihat posisi perilaku dari PO, itu dimulai dari reaksi tidak kudus Bapak Ibu. Setiap dari kita itu kalau punya luka batin itu pasti memberikan reaksi. Reaksi kita itu bisa berupa menyimpan kepahitan, ya, karena kita terluka. Bisa juga kita senang melakukan penghakiman, jadi menghakimi orang karena kita dilukai. Atau kita menggunakan mekanisme pertahanan diri. Mekanisme ini bisa berupa misalnya menyerang, berkata ketus, kemudian berkata kasar, atau mengatasi diri seperti keras kepala, mengabaikan masalah, itu mekanisme pertahanan diri. Atau reaksi yang keempat itu mekanisme pelarian diri. Kita tidak mau merasa sakit, sehingga bentuk pelarian diri itu bisa berupa pelarian pikiran. Supaya nggak sakit, maka pikiranku itu aku larikan. Larinya kemana? Bisa fantasi bentuknya, bisa pelarian pornografi, selalu suka yang porno, yang cabul, seks. Karena ada kondisi-kondisi tidak mau merasa sakit dengan persoalan yang ada. Atau pikiran sibuk. Yang kedua adalah pelarian kecanduan. Kecanduan makanan, minuman, kecanduan belanja, kecanduan tontonan, juga kadang-kadang kecanduan seks itu bisa jadi pelarian, atau kecanduan obat-obatan. Itu pelarian. Dan yang ketiga itu sikap yang kelihatannya bagus, tetapi nyerempet bahaya, yaitu pelarian mengandalkan usaha. Pelarian mengandalkan usaha ini dipakai sebagai satu istilah yang menggambarkan bentuk pekerjaan atau bentuk pelayanan yang dilakukan sebagai mekanisme pelarian diri
karena ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, sehingga dia mengandalkan usaha. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang dibesarkan di tengah keluarga yang sangat minim ekonominya, atau mungkin bisa dibilang miskin. Ya. Karena kondisinya miskin, maka keluarga ini untuk kebutuhan sehari-hari banyak hutang. Hutang di warung ini, hutang di warung ini. Kalau hidup di kampung kan itu udah langsung jadi gosip ya. Salah satu anak mereka telinganya panas karena mendengar ucapan orang kampung, maki-makian yang punya warung, utang yang kemarin belum dibayar sekarang mau utang lagi. Oh, macam-macam lah perkataan yang merendahkan keluarga ini. Si anak perempuan ini sakit sekali. Lalu dia bersumpah di dalam hatinya, aku pengen cepat jadi besar, aku mau kerja keras, menghasilkan uang yang banyak supaya keluargaku tidak lagi dihina. Lalu dia sudah mulai bekerja waktu masih SMP, SMA, dan terus meningkat. Dan kemudian dia bisa menyelesaikan pendidikan dan terlibat dalam pekerjaan sampai menjadi seorang yang gila kerja. Bagus kan? Kelihatannya rajin, semangat kerja, dan karena dia gila kerja, penghasilannya kan luar biasa. Bukan cuma menutup hutang-hutang, bahkan memperbaiki rumah, menaikkan derajat keluarga, sampai menjadi orang yang dihargai. Itu mengandalkan usaha. Orang dunia dan kita berkata luar biasa. Betul ya? Anak yang berbakti, anak yang menaikkan harga keluarga. Tuh. Tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan itu sangat melelahkan batinnya. Karena dia lakukan itu berdasarkan luka yang ada di batinnya karena dia mengalami hinaan. Menangkap maksud saya? Sehingga pada saat dia sudah menjadi sangat kaya dan waktunya untuk menikmati kekayaan, dia nggak bisa. Oh, dia akan kasih banyak untuk adiknya, untuk ibunya, ayahnya, bahkan mereka sedikit boros, dia nggak apa-apa. Karena menurut dia itu menaikkan harga diri mereka. Tapi dia sendiri pelit dengan dirinya sendiri. Mau makan enak aja dia ngerasa, aduh sayang ya. Orang lain tapi dia merasa sulit untuk menikmati itu. Bahkan dia sulit berhenti bekerja keras karena takut nanti aku melarat lagi. Itulah mengandalkan usaha, dia jatuh ke workaholic, gila kerja, karena ada satu luka. Nah, sekarang pagi ini kita membahas salah satu luka yang membuat seseorang orientasi kinerja menjadi orang PO. Luka itu sudah menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Mencapai satu prestasi, mencapai satu kinerja yang harga dirinya menjadi naik. Karena orang melihat kemampuan dia. Dan PO tidak sama dengan kaya, belum tentu. Ya, saya juga tidak berkata berorientasi kinerja itu kerja keras untuk mencapai pangkat. Bukan. Tetapi menitik beratkan pada kinerja, pada memperlihatkan kemampuan. Kalau dia mungkin masih siswa, memperlihatkan kemampuan untuk mencapai prestasi. Kalau dia seorang karyawan, memperlihatkan kemampuan bahwa dia orang yang loyal, orang yang penting, orang yang semua peran dipegang dia, belum tentu kaya. Sekali lagi ya, ini berbeda dengan gila kerja yang selalu orientasinya dan penghasilan tinggi. Tapi ini kinerja. Kecenderungan untuk memperlihatkan kemampuan itu bukan karena sesuatu yang benar, tapi karena sesuatu yang salah, motivasi yang salah. Dan adanya luka. Nanti di sesi kedua kita bahas yang benar ya. Karena kita akan tetap PO, tetapi pada hal yang lurus. Kita lihat apa penyebabnya. Penyebab yang pertama Bapak Ibu, itu karena adanya emosi negatif. Ada perasaan tidak berharga. Kenapa? Karena perasaan harga dirinya itu rendah. Nah,
Sulit bagi saya untuk mengatakan kapan seseorang punya harga diri rendah. Karena itu bisa dipicu oleh banyak hal. Ada yang dipicu karena opini dari keluarga, opini orang lain. Bisa karena dia sering mendengar pelecehan secara verbal, atau karena dia menjadi anak tertolak yang diabaikan atau disakiti. Jadi tergantung dari pengalaman hidup yang menjadikan seseorang pada intinya punya nilai diri yang rendah. Perasaan tidak berharga ini menyebabkan dia meremehkan diri sendiri. Karena dia merasa meremehkan dirinya sendiri, dia merasa tidak layak, merasa mungkin kotor atau tidak berguna. Kemudian melihat orang-orang bersikap tidak baik pada dia, maka ada emosi negatif yang membuat dia kemudian bereaksi. Nah, reaksi itu reaksi negatif, bentuknya mekanisme pelarian diri dan pilihannya mengandalkan usaha. Dan dari macam mengandalkan usaha itu dia pilih PO. Nah, bisa berasal dari emosi negatif itu. Bisa juga karena merasa tertolak, tidak diterima, tidak dikasihi. Buktikan di hadapan orang-orang yang menolak, akan aku buktikan bahwa kelak kamu akan menghargai saya. Kelak kamu akan memperhitungkan siapa saya. Nah, dia pilih performance orientation. Melakukan kinerja untuk bisa mendapatkan itu. Nah, seringkali juga emosi negatif itu rasa hampa, kehilangan jati diri. Karena mungkin dari kecil dia sudah tidak pernah menjadi seseorang dengan jati dirinya yang penuh, maka dia merasa hampa. Sampai di satu titik emosi negatif itu menyebabkan dia menunjukkan kinerja dia. Kadang-kadang dia harus pakai topeng, menjadi orang lain. Nah, itu menjadi dasar emosi negatif untuk menunjukkan kinerja. Atau emosi takut gagal. Karena pernah mendapatkan eksistensi diri yang dihargai, yang dipuji ketika dia berprestasi, dan sekarang dia takut gagal, dan itu menjadi pemicu untuk terus melakukan PO. Alasan yang berikutnya adalah adanya penipuan, Bapak Ibu. Kalau kita terluka secara batin, biasanya muncul penipuan di dalam pikiran kita. Dan penipuan itu punya 3 arah, bisa penyebabnya ketiganya, bisa salah satu saja. Misalnya penipuan terhadap Tuhan, itu menjadi penyakit dari hamba-hamba Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu menilai pekerjaannya itu belum pernah cukup baik. Kadang-kadang merasa Tuhan tidak menyukai saya. Atau kemudian kita merasa bahwa untuk mendapatkan kasih Tuhan itu saya harus melakukan pelayanan habis-habisan. Atau seolah-olah dia seperti mendengar Tuhan itu berbicara menghakimi dia bahwa tidak ada yang menyenangkan dari diri kita. Penipuan ini seringkali membawa hamba-hamba Tuhan itu melakukan PO dengan motivasi yang salah. Kadang-kadang di luar ukuran yang realistis. Misalnya kemampuan semangkuk palas ini kalau dihimpun itu bisa menyebabkan orang Kristen di sini misalnya jumlahnya 100.000, kita mengatakan visi yang Tuhan taruh di hati saya. Ada 1 juta jiwa yang akan kita menangkan. Dan itu banyak diucapkan, PO ini diucapkan itu urusan hatinya yang merasa tidak pernah cukup dengan Tuhan. Tipuan terhadap Tuhan. Kadang-kadang orientasi yang dipakai untuk mengembangkan pelayanan itu menjadi satu tinjauan yang salah. Hanya supaya tenar di kalangan kekristenan, di antara gereja-gereja Kristen, atau punya nama di antara gereja-gereja yang lain. Maka fokus atau kinerja yang diperlihatkan, kemampuan yang diperlihatkan itu pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan sebenarnya jauh dari rancangan Tuhan. Itu penipuan terhadap Tuhan.
dan hanya sibuk dengan hal-hal yang sekuler. Tapi saya bisa dimarahi hamba-hamba Tuhan kalau hamba-hamba Tuhannya memandangnya sekuler. Maunya itu dengan motivasi yang salah. Kita tuh tidak sedang menyenangkan dunia ini Bapak Ibu. Dan kita tidak sedang menyenangkan orang Kristen supaya bisa menikmati hiburan di gereja daripada cari entertain di dunia. Tidak. Kan itu tujuan Tuhan untuk membangun eklesia. Nah, penipuan terhadap Tuhan. Kadang juga luka itu terjadi penipuan terhadap orang lain. Karena merasa sering dihakimi oleh orang, sering ditolak oleh orang, maka akhirnya dia membuat panggung hidupnya itu panggung sandiwara. Saya harus menunjukkan kepada orang lain supaya saya tidak lagi dihakimi, supaya saya tidak lagi ditolak oleh orang. Itulah yang menjadi sikap seseorang melakukan PO karena ada penipuan terhadap orang lain. Dan penipuan yang parah adalah penipuan terhadap diri sendiri. Merasa tidak layak, tidak berguna, tidak pernah merasakan damai sejahtera, atau merasa selalu cemas, merasa selalu tidak berhasil, sangat takut untuk melakukan kesalahan, maka dia terjun di satu sikap PO memaksa dirinya dengan hal-hal yang harus dia capai untuk diperlihatkan. Bab yang ketiga Bapak Ibu itu adalah karena adanya ikatan. Namanya saja ikatan ya. Berarti ada satu hal yang membelenggu pikiran kita. Apa itu? Biasanya terjadi karena terbelenggu oleh standar-standar. Standar siapa yang menetapkan? Dirinya sendiri yang menetapkan standar itu. Kadang-kadang standar itu menjadi sangat tidak realistis karena dia memang bersaing untuk menunjukkan kemampuan itu. Dia ingin menunjukkan kinerja dia. Nah, itu sebabnya motivasinya itu motivasi yang salah. Kadang-kadang ikatan itu justru membebani dirinya sendiri. Supaya Bapak Ibu makin memahami mengenai PO ini, saya ingin membahas mengenai kehidupan Raja Salomo. Ya Bapak Ibu. Sebelum dia menjadi raja, Salomo kecil adalah Salomo yang paling menderita tekanan batin. Bayangkan Bapak Ibu, istri-istri yang lain, istri-istri Daud yang lain, adalah istri-istri yang punya nama. Entah dia anaknya raja, entah dia orang bangsawan, karena dua istri Daud itu anak raja. Satu anak raja Saul, yang kedua anak raja Gesur. Lalu istri bangsawan, lalu istri orang kaya seperti Abigail. Dan Salomo memiliki seorang ibu, orang rendahan. Orang yang didapat dengan cara yang licik. Kalau Bapak Ibu menjadi Salomo, Bapak Ibu akan bingung bersikap. Saya itu anaknya bapak, tapi bapakku ini adalah pembunuh suami ibuku. Bingung? Mau antara cinta dan benci itu kan jadi satu kan. Dia bapakku, tapi dia pembunuh suami ibuku. Belum lagi Salomo direndahkan oleh kakak-kakak tirinya. Kakak tirinya itu karena berasal dari keluarga yang punya nama, pangkat, kaya. Penampilannya juga beda. Bahkan intelektual mereka juga beda. Kakaknya bisa berperang, dilatih berperang, dan pantas berprestasi. Dia berperawakan kecil, jelek, Absalom cakep, tinggi. Orang memuji dia, Adonia cakep, tinggi. Mereka orang-orang yang pintar perang. Sedangkan Salomo seorang yang dihina-hina oleh karena perilaku ibunya. Jadilah dia anak yang sangat diprotek oleh ibunya. Dan dia tidak bisa tampil seperti apa yang adanya dia. Bahkan walaupun memang Tuhan suka Salomo, ketika semua merendahkan itu Tuhan memilih Salomo. Cara untuk naik tahta itu karena sikap triki ibunya yang mendesak Daud untuk menobatkan Salomo menjadi raja. Coba Bapak Ibu baca di Alkitab, Salomo nggak pernah terdengar sikap apapun sampai ketika dia dinobatkan jadi raja. Tidak ada satu kata
kata-kata atau satu tindakan apapun yang dilakukan oleh Salomo. Dia seperti anak mama. Bahkan Raja Daud sebelum meninggal, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 21 tuh berpesan kepada Salomo, anakku, berlaku seperti laki-laki. Ini anak laki tapi anak mama. Sedikit melambai, lemah. Sampai Daud gemes, berlakulah seperti laki-laki. Rasanya tuh nggak pantas banget untuk jadi raja. Kalau dalam bahasa aslinya tuh, show yourself as man. Tunjukkan bahwa engkau tidak berselisih dengan kelaki-lakianmu. Artinya, tunjukkan tuh kamu kalau orang Jawa bilang lanang tenan gitu ya. Tunjukkan bahwa kamu itu tuh apa tuh? Benar-benar laki gitu loh, enggak berselisih dengan kelaki-lakianmu itu. Itu arti kata itu. Tunjukkan bahwa kamu tuh lulus sebagai laki-laki. Kan itu banget. Kalau sampai bapak bilang kayak begitu tuh pasti anaknya iki lanang apa wedok gitu. Itu laki apa perempuan gitu loh. Ya. Luluslah sebagai laki-laki. Jadilah laki-laki. Nah, jadi dia tuh nggak ada tindakan apapun. Dan dia takut Bapak Ibu. Benar-benar takut menjadi raja itu. Punya yang sedikit tricky itu memaksa Daud yang hampir mati itu loh anakmu Adonia, didukung Yoab menobatkan diri jadi raja. Padahal kok kan berjanji toh anakku ini akan jadi raja. Lalu Daud meminta Salomo dinobatkan. Memang Tuhan juga menghendaki, tapi saya ingin mengatakan akhirnya dia memilih PO. Karena dia dinobatkan jadi raja dan bapaknya berkata, ayo jadi laki-laki. Luka itu mendorong dia punya motivasi untuk jadi laki-laki. Dan jadi laki-laki pertama adalah melaksanakan perintah bapaknya. Nah, perintah bapaknya ini sulit Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Daud untuk memerintah anaknya? Perintah yang pertama, bunuh Yoab. Yoab itu keponakan Daud, anak kakaknya Daud. Jangan biarkan Yoab turun baik-baik ke liang kubur. Yang kedua, bunuh Simei. Jangan biarkan dia turun ke liang kubur baik-baik. Karena Simei menghina aku, mengutuki aku. Kalau Yoab, saya merasa dia bertindak tidak menghormati aku. Oh, itu toh cara menunjukkan sebagai laki-laki. Apa kamu kemudian begitu Daud mati, Salomo ambil pedang untuk membunuh mereka? Enggak, bukan pedang. So aja mungkin dia takut. Karena selama ini dia melantai. Tapi dia harus tunjukkan PO itu. Dia perintahkan Benaya. Orang itu. Benaya berkata, aku enggak berani. Karena dia ada di bait Allah. Apakah itu cara menunjukkan sebagai laki-laki? Jelas tidak. Dia frustasi. Dan setelah itu mulailah yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kemudian Allah dalam mimpi berkata, Salomo, apa yang kau minta? Kita akan melihat jawaban yang jujur dari Salomo. Aku tidak minta apa-apa. Aku itu tidak bisa memimpin bangsa yang besar ini. Aku tidak punya pengalaman. Aku tidak tahu. Itulah yang jujur dari Salomo. Keadaan yang sebenarnya. Berikan aku hikmat. Nah, Tuhan memandang itu permohonan yang baik. Lalu dari hikmat itulah Salomo melakukan PO. Sayangnya masih salah Bapak Ibu. Dia berprestasi menunjukkan kemampuan itu dengan hikmat itu luar biasa. Dari mengatur istana, mengatur pekerjaan, berbisnis dengan negara-negara tetangga. Luar biasa. Bahkan dia menunjukkan kalau aku tuh tidak perlu lagi dikuasai apa kata mama. Maka aku membuktikan bahwa aku berkuasa atas perempuan. Selama ini dia nggak bisa berkuasa atas perempuan. Mama harus didengar. Tapi dia ingin menunjukkan aku bisa PO. Lalu dia ambil 700 istri dan 300 gundik. Sampai dia kalau ditanya istrimu siapa, nggak tahu namanya. Bapak Ibu bisa menghafalkan 1000 nama. Jangan-jangan ketemu aja nggak tahu kalau itu istrinya, ya kan? Itu PO. Ya, motivasinya salah. Tapi dia dapat hasilnya. Ya, siapa yang tidak mengacungi jempol Salomo, betul?
dalam menunjukkan kinerjanya. Tetapi itu salah. Mari saya bacakan hasil akhir dari PO. Karena motivasi yang salah. Saya bacakan dari Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 18. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payah. Jadi dia lakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa dia mampu di semua. Aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Bukankah tadi hikmat menjadi hal utama? Meninjau kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku dulu begitu berhikmat? Keluhan ini membuat saya sedih, Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan memberikan hikmat, Allah berkata belum pernah ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo. Bahkan sesudah dia tidak ada. Tetapi Salomo ketika menggunakan itu dengan PO yang salah, dia bisa berkata, untuk apa saya berhikmat? Sebab pada hari yang akan datang kesemuanya sudah dilupakan. Dan orang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Bapak Ibu, mengerikan ya. Udah capek-capek seumur hidup mencapai kinerja, di akhir hidup cuma ham. Mari kita meninjau perilaku Bapak Ibu ya. Perilaku orang PO. Bagaimana kalau PO itu dilakukan oleh orang untuk tujuan rohani? Apakah itu masih bernilai negatif? Kalau itu ditujukan kepada orang rohani, mari kita lihat. Kalau Salomo ke arah duniawi, sekarang kita lihat Rasul Paulus yang arahnya rohani. Dikatakan di Kisah Para Rasul 22 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus mengatakan, aku menjadi seseorang yang giat bekerja untuk Allah. Giat bekerja untuk Allah. Tapi giat dalam bentuk apa? Dalam bentuk menganiaya jemaat Tuhan. Dia merasa membangun kesalehan hidupnya itu sesuatu yang mahal. Dia dulu dari suku Benyamin, suku yang kecil, suku yang direndahkan oleh suku-suku Israel lainnya, karena moral suku Benyamin itu bobrok. Untuk bisa keluar dari luka sebagai orang Benyamin yang dipandang rendah, dia masuk ke golongan Farisi, ahli Taurat, bahkan bisa menjadi anggota agama, mahkamah agama. Dan Saulus berprestasi luar biasa sampai disebut orang yang sempurna melakukan Taurat. Kinerja dia, PO-nya dia dalam menunjukkan bahwa aku sempurna melakukan hukum Taurat, hatinya marah, panas melihat murid-murid Kristus yang menyeret orang-orang Yahudi untuk percaya Kristus dan melakukan hukum Kristus, hidup dalam kekristenan. Dia ingin menyempurnakan pengabdian dia kepada Allah, tujuan rohaninya kepada Allah dengan membinasakan jemaat Tuhan. Dan dia mengatakan, aku melakukan itu menjadi seorang yang giat hidup bagi Allah.
PO-nya rohani. Tetapi inilah hal yang ternyata paling menyesatkan Rasul Paulus. Dan dia sangat menyesal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hati-hati menaruh kinerja rohani, bersihkanlah itu dari motivasi yang salah. Dan jangan didasarkan pada luka hati. Paulus mengalaminya. Bagaimana kemudian dia bisa mengubah PO-nya dia menjadi hal positif? Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mulai berkata kepada dirinya, hidup yang aku hidup ini bukan punyaku, tapi hidup yang aku hidup ini karena Tuhan hidup di dalam aku. Sehingga dia mempersembahkan hidupnya itu, orientasinya adalah kinerja untuk Tuhan. Dia kemudian tidak melakukan cara yang sama untuk menarget kesempurnaan imannya itu. Tidak lagi dulu hukum Taurat supaya aku sempurna, aku giat bagi Allah, aku babat orang yang tidak sejalan dengan Taurat Tuhan. Nah, tapi sekarang Filipi 3 ayat 10, yang aku kehendaki adalah mengenal dia, penderitaannya, dan kuasa kebangkitannya. Jadi dia mengajak orang untuk kenal Allah. Dia itu targetnya itu betul-betul target rohani, tapi masuk dalam rancangan Tuhan. Bukan dalam nilai yang dia pakai, bukan atas luka hatinya untuk menjadikan orang lain pengikut Tuhan. Bukan. Itu yang membuat motivasi itu menjadi nilai positif. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana dia mempersembahkan hidupnya. Semakin dia kenal Tuhan, semakin dia menurunkan harga dirinya. Kalau orang PO berangkat dari rendah diri, menaikkan harga dirinya, tapi orang yang lurus melakukan orientasi itu akan membuat dirinya makin rendah. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Dia melihat dia jadi rasul. Tapi dibanding rasul yang lain berangkat dari posisi orang awam yang kenal Kristus dan menginjil dan melayani Tuhan. Aku ini loh, berangkat menjadi rasul, orang yang ahli Taurat, hafal Taurat, sempurna Taurat. Tapi saya menjadi rasul yang hina. Saya menganiaya jemaat. Tetapi yang kedua, Efesus 3 ayat 8, kepada yang paling hina di antara segala orang kudus, aku ini yang paling berdosa. Orang kudus adalah orang yang diselamatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dibanding dengan semua orang kudus, aku paling berdosa. Karena orang yang dikuduskan Tuhan, yang dipanggil Tuhan, dikhususkan jadi milik Tuhan, dulu orang berdosa yang sekarang bertobat. Nah, aku itu sudah kudus duluan, tapi aku menganiaya jemaat. Dari rasul dia sudah menurunkan dirinya jadi orang kudus sesama kita. Tapi mendekati kematian. 1 Timotius 1 ayat 15 dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Yang paling rendah dalam jemaat itu adalah orang berdosa. Tapi di antara orang berdosa aku paling berdosa karena orang berdosa itu melakukan perbuatan dalam dosa mereka yang mereka tidak sadar. Tapi aku melakukan hal yang benar tapi melakukan dosa. Membunuh saya anggap tidak berdosa. Menghujat Kristus saya anggap tidak berdosa. Saudara bisa lihat semakin rendah itu PO ke arah positif. Nanti di sesi kedua kita bahas dampaknya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Performance orientation dapat bernuansa negatif ketika dilandasi motivasi yang salah atau karena adanya luka. Landasan PO yang salah memiliki kemungkinan timbulnya kejahatan pikiran, moral, bahkan rohani, sehingga hanya menuai penyesalan dan perasaan hampa. Perlu sikap hati yang lurus untuk berperilaku PO.